Siap? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Aku ingin lah itu. Ya, hari ini ada apa ya? Ada guru tamu yang akan membantu mengajar saya. Saya bukan mengajar sih, tapi share pengalaman aja. Jadi nanti akan diceritakan apa ya? Pengalaman beliau. Kuliah mimpi, kemudian sekarang kerja di mana, terus opportunity apa saja yang bisa diambil oleh kalian dan nanti bisa jadi apa ya? Jadi insight sampai ya. Nah, pengalaman buat kalian nanti ambil ilmunya. Oh, ternyata caranya begini. Mungkin seperti itu ya kerja. Nah, beliau nanti akan memperkenalkan dulu namanya siapa. Itu alumni tahun berapa, nanti kalian nomor HP kalau perlu. Itu nanti bisa ditanyakan kepada. Nah, sebetulnya kemarin saya pilihnya pas online ya, maksudnya kan kita nanti di bulan Ramadan ada jadwal online ya untuk apa Zoom. Nanti kita ada di bulan Ramadan tiap hari Sabtu kan gitu. Jadi nanti di tiap hari Sabtu yang ada season 3 sebenarnya 4 ya masih sehat, pas masih malah kalian beruntung karena pengennya masih offline. Jadi hari ini bisa datang ke sini. Nah, besok lanjutannya itu di bulan Ramadan. Selama Ramadan hari Sabtu daripada ketemu ngantuk mulai kan. Nanti bisa cari ilmu saja. Nanti banyak yang akan isi dari alumni, ada alumni tahun 2000 masih itu 2013 ya. 2013 sama dengan Yusna angkatan. Terus ada yang dari 2015 itu NLP nanti bahas NLP dari PB. Kemudian ada yang 2021 Kak kelas kalian Mas Faiz yang sekarang di Kanada bahas AI. Terus satu lagi ada alumni 2013 nanti bahas data science. Begitu. Jadi saya ingin memberikan pengalaman yang banyak untuk kalian. Bukan hanya pelajaran itu penting, tapi pengalaman kakak kelas itu juga sangat penting. Kenapa? Aku kan kakak nih. Kalau mereka yang profesional, saya kan nggak terlalu profesional. yang berkecimpung tenanan di dunia IT kan mereka semua yang itu bisa jadi apa ya? Ini yang sih, harusnya gitu ya. Nah, begitu mungkin prolog dari saya. Selanjutnya monggo waktu dan tempat saya satukan pada Mas Yus, silakan. Ini proyeksinya Pak? Ya, Pak Yus. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena formatnya sharing agak santai aja, bukan lecture. Ini nanti lulus angkatan berapa sih tahunnya? 2003. Saya 10 tahun selisihnya. Lumayan. Betul, dia kan. Di sini ada yang Sigma. Ketua Sigma. Binum Sigma 33. Nama binumnya siapa dari sini? Oke. Binumnya sekarang siapa? Kalau sebenarnya di kelas biasa. Oh, ini kelas 3. Iya. Kenalin dulu, saya namanya Eza. Sekarang saya kerja sebagai software engineer di perusahaan Jepang, namanya WorkEasy.in. Pusatnya di Fukuoka sih, atau Fukuoka, Jepang. Ini dulu sedikit. Ini riwayat pendidikan saya anak SMA 1 juga, pelajaran ini 2010 sampai 2013. Kemudian saya masuk TI JTI. Ada yang tahu JTI nggak? Dulu, sekarang JTI sih, dulu JTI namanya. Jurusan teknik elektro dan teknologi.
Dulu masuknya lewat jalur undangan, jadi nggak dites. Tapi karena saya bosan, saya keluar. Dengan bosan, saya dari dulu lahir di Jogja, sekolah di Jogja, kuliah di Jogja kan bosan. Karena saya kebetulan berkesempatan kuliah di Saudi Arabia di Universitas Islam Madinah. Jadi saya sempat kuliah di UGM 1 tahun, kemudian saya mengundurkan diri, saya pindah ke Saudi Arabia. Kayak Bang Haruka. Di Saudi Arabia, walaupun di Madinah, tapi saya jurusannya tetap ilmu komputer ya, bukan yang agama ya. Jangan tanya apa-apa saya. Jadi hari ini saya lebih mau ke sharing aja tentang bagaimana sih kita bisa mengembangkan skill kita dan mendapatkan uang dari hal yang kita sukai. Di sini kan TI informatika pilihan ya sekarang ya. Pada milih berarti kan benar-benar berminat gitu. Alasannya apa? Karena sekarang kan IT kan lagi booming ya. Startup itu banyak uang besar. Alasannya karena emang suka komputer apa alasan ekonomis karena uang atau apa? Ya, keren aja. Keren, memang keren. Saya emang dari SMA punya ketertarikan di bidang IT sih, karena ya motor agak nerd gitu. Tapi tentu kan ya namanya orang perlu duit ya. Jadi aku tuh mikir dulu gimana caranya kita bisa memadukan hobi kita di bidang IT dan juga tetap dapat duit gitu dari hobi yang kita sukai. Kan kalau kerja di bidang kita atau di hobi kita kan rasanya nggak kerja gitu. Jadi kita melakukan yang kita sukai tapi tetap bisa dapat duit gitu. Nah itu aku mikir itu gimana caranya gitu. Jadi dulu waktu kuliah di UGM ini di gedung TTI, saya cari-carilah di internet lah gimana sih kita bisa menghasilkan uang melalui internet yang selaras dengan hobi kita. Di sana aku temuin beberapa website freelancing yang saya temukan. Ada 99 Designs, ada Odesk, ada Freelancer, ini beberapa contoh ya. Di sana tuh kita bisa menemukan beberapa klien, istilahnya klien yang bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita suka gitu. Misal kalau di freelancer itu ada berbagai klien yang meminta tas atau tugas-tugas, misal di bidang desain atau di bidang tulisan atau di bidang programming gitu. Jadi banyak sekali jenis-jenisnya, bisa dipilih tentu yang selaras dengan yang kita bisa atau hobi kita gitu. Tapi dari berbagai website ini akhirnya saya dulu aktif di 99 Designs. Ada yang pernah nyoba nggak 99 Designs? Belum ya? Jadi modelnya tuh gini kok 99 Designs. Saya jelasin yang 99 Designs saya pokoknya cuma ini, yang lain cuma daftar doang tapi nggak pernah coba. Yang 99 Designs itu sistemnya ini saya terus dengan cek ya. Kalau 99 Designs itu sistemnya kontes marketplace gitu. Ini sebenarnya lebih fokus ke desain sih kalau yang 99 Designs ini. Jadi contoh seseorang butuh desain. Jadi akhirnya orang itu masuk ke website 99 Designs kemudian membuat sayembara. Saya misalnya butuh logo atau saya butuh desain UI desain aplikasi gitu. Disebutkan aja price-nya $500 gitu. Ketika sayembara itu sudah dibuka, nanti akan ada beberapa desainer yang mencoba masuk ke kontes itu. Jadi anggap aja ada 5 ya yang masuk. Kemudian sebagai orang yang membuat sayembara tadi bisa memilih, dan di antara 5 orang tadi yang memiliki desain terbaik gitu. Kalau udah dipilih, akhirnya yang menang tadi yang dapat duit gitu. Yang lain nggak dapat. Tapi kelihatannya sistem yang baru sih bisa ada kayak second place gitu, dapat ada kompensasinya juga. Ya, jenis-jenis desainnya macam-macam sih. Bisa desain website, desain aplikasi, desain WordPress gitu. Terus ya disesuaikan aja dengan peminatannya gitu.
Waktu itu saya minatnya di app design, di web design. Kayak gini lah. Nah, terus sebelumnya UI design udah pada tahu apa? Belum tahu? User interface. Oke. Jadi intinya sekilas saja tentang UI design. Seluruh aplikasi-aplikasi yang kamu punya di iPhone apa di Android kan desainnya macam-macam ya, tata letak, ada icon gitu. Jadi sebelum aplikasi itu dibuat pasti ada desainnya dulu gitu. Itu dibuat oleh UI designer. Ketika UI designernya sudah selesai mengerjakan desainnya, baru diserahkan ke developernya untuk membuat aplikasinya sesuai dengan desain tersebut. Jadi kalau di 99 Design sini kita sampai tahap desainnya aja. Jadi kita buat desain aplikasi, bikin antar muka. Kalau contohnya ini misalnya gimana sih tata letak tab bar-nya ini, ikonnya kayak gimana, warnanya apa, font size-nya apa gitu. Kalau udah selesai baru diserahkan ke pemilik kontes tadi. Ini dulu saya pertama kali nyoba tuh banner design untuk iklan di web gitu ya. Dulu hadiahnya $135. Ini tahun 2013 nih. Tapi gagal ya, masuk gitu, itu tapi nggak menang gitu. Ya kalau nggak menang ya kita rugi waktu lah. Tapi ya rugi waktu, tapi kan kita jadi punya pengalaman lah, kita udah coba desain dan kita punya asetnya itu, seandainya nanti ada kontes lagi, kita bisa pakai reuse lah istilahnya tuh, desain yang kita punya terus kita edit dikit. Kemudian saya pernah menang juga, ini pertama kali menang ya. Ini tahun 2014 saya nggak salah. Dulu ini buat UI design ya, ini desainnya agak kecil, nanti bisa saya tunjukkan nantinya. Jadi ini aplikasi iOS gitu. Jadi kita mulai dari home screen, terus kita beri panah gitu. Kalau klik menu ini akan muncul layar berikutnya. Kalau klik menu lain akan muncul layar berikutnya gitu ya. Kita jelaskan semua gitu. Dulu lumayan tuh hadiahnya 1270 USD, dan itu menang. Itu tahun 2014 banyak, itu $1.200. Kalau rupiah dari sekitar berapa ya? Berapa? 1.270 kali 13. Kemudian ya akhirnya setelah pertama kali menang itu saya termotivasi ya untuk ternyata bisa dapat duit gitu. Akhirnya saya teruskan gitu masalah UI design. Saya coba lah itu beberapa kontes lagi dan nggak selalu menang ya, pasti ada yang kalah, tapi ada yang menang, ada yang kalah lagi, menang gitu ya. Terus ya jumlahnya kisaran berapa ya, $800 sampai $1.000 kalau menang. Dan yang menarik dari kontes ini, kita kan nggak hanya dapat duit gitu, tapi kita juga kenal dari kontes makernya itu. Jadi kita bisa menambah link lah dengan IT developer atau perusahaan-perusahaan internasional gitu. Kalau kita bisa menjalin hubungan baik dengan mereka, bisa aja kayak ada kesempatan-kesempatan baru gitu. Dan ketika itu saya tahun 2015 buat aplikasi ini, desainnya, bikin desain aplikasi pembelajaran bahasa Arab. Itu menang ya ketika itu. Jadi kita bikin artnya, UI design, termasuk kalau karakternya ini saya ambil stok sih, beli stok. Tapi kalau kartu-kartunya ini saya buat. Nah, yang ini menariknya adalah sang pembuat kontes itu terus kontak saya, tukeran nomor WhatsApp, kemudian dia menawarkan kayak kerjaan digaji per bulan gitu. Dan ketika itu karena saya masih kuliah, sebenarnya saya ditawari full time ya ketika itu, tapi saya pilih remote aja karena saya masih kuliah, jadi kerjanya lebih ke part time 5 jam sehari. Dan akhirnya sejak tahun 2015 sampai 2021 saya kerja di perusahaan di Saudi Arabia. Kita bikin aplikasi korespondensi. Korespondensi itu apa ya, kayak kalau
Kalau misalnya kalau di sekolah gini kan mungkin perlu komunikasi antara satu unit dengan unit lain ya. Itu namanya korespondensi. Dulu saya bikin desainnya. Di sini. Kliennya sih pemerintahan di Arab Saudi sebenarnya. Desainnya pakai bahasa Arab. Dan menariknya saya juga karena kerja di perusahaan di sana, saya sempat diundang beberapa kali ya untuk bisnis trip ke kantor pusatnya. Kantor pusatnya tuh malah di Yordania gitu. Jadi saya ya sambil jalan-jalan. Jadi speknya ini dari mana sih? Jadi tapi karena saya kuliah di Madinah tuh, dari Madinah ke Amman gitu ya, bukan dari Indonesia. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, kok sekarang saya tadi di awal tadi saya mengatakan kok saya bisa kerja di Jepang gitu ya. Sebenarnya saya punya ketertarikan sama Jepang di tahun 2017 itu. Karena kerja saya remote sebagai UI designer, saya sambil sering lah liburan-liburan gitu, ganti-ganti tempat gitu, sambil menghubungi konten gitu ya. Dulu ya, saya sering pindah-pindah negara. Kemudian waktu ke Jepang, entah kenapa saya bisa tertarik gitu dengan bahasanya, dengan budayanya. Ya, kemudian waktu saya di Madinah, entah kenapa saya bisa ketemu dengan saya kan suka memperluas networking ya. Saya ketemu dengan developer yang pernah kerja di Jepang juga 2 tahun gitu. Kemudian saya minta referensi kalau misalnya, kamu ada nggak sih kenalan gitu orang yang kerja di Jepang atau punya perusahaan di Jepang, kalau boleh saya dikenalin juga dong gitu. Dan ternyata sekitar setahun kemudian saya dikenalkan dengan CEO perusahaan namanya WorkEasy, dan sekarang saya bekerja di sini di perusahaan WorkEasy ini. Tempatnya di Fukuoka. Tapi karena perusahaannya Jepang ya, orang Jepang tuh biasanya nggak bisa bahasa Inggris gitu, akhirnya kalau kita selama developing ya pakai bahasa Jepang full. Ada yang bisa bahasa Jepang? Ada? Ada? Udah ada? Kuciyo sih no jutsu. Jadi kalau sekarang saya menetap di Jogja. Perusahaannya sih masih perusahaan Jepang tadi, tapi kita kerjanya full remote. Kadang-kadang kita bisnis trip ke Fukuoka, kadang seminggu 2 minggu gitu. Jadi tips dari saya sih, ini sebagai penutup juga, suka cobalah hal baru, jangan terlalu konservatif, dan eksperimen. Dan untuk kuasai bahasa asing ya, itu tentu kalau seluruh proses yang saya lakoni dari rancangan desain, kerja di perusahaan Arab, perusahaan Jepang, itu semuanya karena bisa menguasai bahasa asing. Kalau nggak bisa ya nggak jalan. Dan tentu perluas jaringan, bertemu orang banyak, menambah link. Dan kadang-kadang perlu humble brag juga. Kalau ketemu orang, kamu juga perlu tunjukkan apa yang kamu bisa gitu. Jangan, kalau orang Jawa kan agak, ya bisa lagi dikit-dikit, agak malu-malu gitu ya. Itu nanti kalau di dunia internasional tuh nggak kejual gitu. Kayak kelihatannya sopan, tapi justru orang melihat, oh berarti nggak bisa gitu. Justru nanti ada orang lain yang sebenarnya nggak bisa, tapi dia bilang, oh saya bisa, saya pengalaman gitu. Justru dia yang kepilih, padahal misalnya walaupun pengalaman dia lebih dikit gitu. Jadi perlulah kalian tunjukkan skill-skill kalian, walaupun masih pas-pasan, pede aja. Oke, terima kasih. Sekilas perjalanan hidup saya. Ini di follow ya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang itu ya. berarti yang desain-desainan itu berarti dikerjainnya pas masih kuliah dulu. Ya pertama kali kalau 99 desain saya mulainya justru waktu masih SMA, tapi belum menang. Waktu kuliah di situ di ruang rohis tuh, anak-anak belosokan dulu deh tadi di oh di Kunci sekarang. Dulu ruang rohis itu, ada di sana. Itu udah mulai sejarahnya itu. Tapi belum menang waktu masuk kuliah.
justru pas lah menanggapi yang pertama kali waktu kuliah. Ayo monggo lo yang mau bertanya. Oh, mesti saya sebentar saja tertarik. Silakan kalau ada yang mau penasaran bertanya apa bisa ditanyain aja. Monggo, ngomong aja. Saya impor dari Jepang tuh. Iya loh, iska Jepang neng pemain kali bayem. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Tentang freelancing, tentang cari klien, tentang ya tentang apa ya? Ayo silakan, ini masih lama loh waktunya. Bisa ditanya-tanya apa gitu. Atau Slack ya kan untuk komunikasi kantor kita pakai Slack ya. Kira-kira ya bahasanya harus paham betul. Belajar bahasa sekolah gimana? Sejak 2017 tuh saya saat itu masih belum bisa bahasa Jepang ya. Saya full Hiragana aja belum bisa baca gitu. Ya karena tertarik banget tiap malam gitu belajar gitu. Dari Hiragana sampai kanji sendiri. Nambah-nambah gitu. Bisa Jawa. Malah lupa paling besar. Bisa lah. Dulu yang ngajar Putri masih mantap itu. Itu guru favoritnya ini anak-anak ini. Iya, favoritnya mereka ini. Masih ada ya Allah. Favoritnya mereka ini. Ada lagi silakan bertanya dan kami. Nah kalau mungkin biar silakan juga Mas ya. Sekarang itu yang selain UI tadi yang dikerjain apa misalnya Ya. mobilnya pakai apa atau yang istilahnya untuk ke depan itu opportunity paling istilahnya apa ya paling laku itu kalau saya persiapan belajar apa gitu kan jangan sampai kita belajarnya misalnya pascal gitu kan ngapain gitu besok sudah ngapain kan jangan sampai seperti itu. Kalau kita belajar skill itu harus yang dijual, nggak boleh kita belajar skill kok apa istilahnya serabut itu nggak boleh. Nah, nanti monggo jelaskan. Dulu saya awal-awal freelancing masuknya justru ke desain ya, ke UI design. Jadi saya nggak mau dimblas. Jadi saya bikin antar buka aplikasi, contohnya kayak saya kasih contoh. Biar lebih gitu apa itu UI design. Software yang paling sering dipakai untuk UI design saat ini Figma atau Sketch lah yang populer. Ini contoh. Ini aplikasi yang lagi saya buat. Jadi Figma ini aplikasinya dia tuh bisa di web browser, bisa kolaboratif kayak Google Docs gitu. Jadi beberapa orang bisa edit file yang sama di satu waktu ya. Ini agak gede kan? Pengen capek gitu. Excel. Gak apa-apa nanti beneran. Tapi pekerjaan saya saat ini walaupun masuknya desain, tapi karena biasa lawan kan bosan saya. Jadi waktu desain udah bosan, saya justru masuk ke programming. Jadi sambil freelancing desain, tapi saya belajar programming. Saya sekarang fokusnya ke front end
front end design, front end development. Saya pengen tahu sejauh mana kita tahu. Ada yang pernah nyoba-nyoba JavaScript? Biar apa disamakan dulu lah kalau Ya jauh ya. Maksudnya konsepnya kalau front end back end itu tahu ya? Ya dijelaskan kalian. Nah, kalau front end, jadi kalau aplikasi kan ada kayak ada front end. Kalau front end tuh yang kalian pakai sekarang di komputer, HP, tablet, untuk mengakses itu device front end yang bisa kalian pakai untuk mengakses servernya ini back end gitu, antar bukannya ke kalian gitu front end. Kalau saya fokus ke front endnya itu membuat apa ya yang benar-benar aplikasi yang dipakai di HP kalian, bukan di servernya itu. Ya, jadi ya. Tapi komen-komennya nanti pakai bahasa Jepang gitu, karena kodenya bahasa Inggris tapi komen kodenya bahasa Jepang. Tapi komentar 50 baris aja udah. Jepangan cecek. Nah, itu. Jepangan cecek. Ya. Tanya untuk buat satu aplikasi itu kira-kira berapa lama sih Mas? Tergantung kerumitannya. Kalau simpel-simpel aja kayak cara kalkulator gitu ya 2 hari jadi kan. Karena nggak bikin kalkulator ada. Jadi kan Ada yang mana? Ini Mas. Sama satu lagi dong Mas. Iya. Buat ngurusin rambut itu gimana Mas? Nanti kan mau fotonya soalnya Oh iya ya, ke taman dan bonding. Ada bonding. Ada bonding. Jadi karena saya dulu bosenan, akhirnya beralih dari desain yang membuat apa ya, apa rancangan ya, UI desainer ke developer. Kalau diibaratkan tuh kalau desain tuh kayak arsitektur gitu, jadi jurusan arsi, tapi kalau yang developer tuh kayak sipilnya yang bangun bangunannya. Bukan itu programmer. Ya, sebenarnya tukang coding sebenarnya. Iya, tukang coding. Tukang ngerti coding. Kuli coding. Tapi ini IT-nya karena pasti suka programming semua ya sini ya. Pasti ya. Pasti. Kita itu loh JavaScript-nya. Malam ngutik-ngutik coding gitu. Iya, sampai subuh. Kayak apa code challenge gitu, mecahin algoritma itu kan seru ya. Ya, jelas. Tapi pada berminat kalau kuliah masuk jurusan Ilkom atau TI itu berminat di mana? Ada. IT ya. Apa Ilkom? TI ya semoga terima. Nanti ketemu siapa Pak Nur Rahmat itu dulu lulusan SMA 1 itu sempat jadi cover di TI-nya. Waktu saya di sana dulu cover jadi cover di TI-nya. Ini tadi buat ya UI design itu seperti ini sih, jadi kita bikin desain aplikasi tapi nggak ada coding jelas, jadi kita cuma nyusun gambar gitu aja sesuai ya ada kaidahnya sih, misalnya konsepnya harus konsisten, warnanya harus readable, accessibility-nya misalnya diakses sama orang yang matanya nggak buram tuh bisa gitu, itu kaidah-kaidah yang harus dipelajari ketika bikin UI design. Ini kan gambar sebenarnya yang bisa diedit. Yes. Halaman settings gimana ini? Karena developer kalau nggak ada rancangan UI design yang gini, pasti akan acak-aduk gitu, bikinnya fontnya seenaknya, warnanya seenaknya gitu. Jadi akhirnya usernya nanti waktu pakai itu istilahnya ada user satisfaction-nya tuh kurang gitu. Ini kok aplikasinya nggak jelas gitu. Animasi yang kurang gitu.
Dan juga lebih pentingnya untuk menyatukan apa ya, menyatukan pikiran. Kalau developernya banyak kan pasti bayangannya lain-lain ya. Oh, aplikasi kayak gini, yang developer satu bayangannya kayak gini, yang developer dua kayak gini. Tapi kalau ada UI design kan jadi jelas gitu. Oh, kayak gini rancangannya, semuanya bekerja apa ya, sama gitu. Mas mau tanya, Hmm. jadi ini dengan belajar saja itu Beli belajar apa? Ada webnya. Belum ada. Wih, sekarang ada lah. Buat sendiri loh. Iya, Pesanan. kayaknya. Kalau malah kalah bisa bilang enggak kalah sama diri. Mengalami profesor-profesor Presentasi di depan kelas gitu lah. dulu bener favorit apa Apa beli? Ya favorit siswa gitu. Beneran. Kenapa mas? Alasannya itu? Lucu ya. Pelajaran mana bukan kita. UI design ini, jadi kalau udah UI design selesai, maksudnya ini di develop. Nanti kalau udah di develop, ini setelah kita jalankan aplikasinya, yarn start. Nanti kita masuk ke simulator, iOS simulator. Ini aplikasinya sesuai desainnya tadi ya. Lagi ngompai dulu seperti itu. Makanya udah betul di era sekarang ini apakah masih betul untuk belajarnya bagian luar aja atau bagian aja atau lebih baik ya belajar dua-duanya aja itu Kalau semuanya harus paham ya pasti ya, walaupun front end back endnya tetap paham gitu. Tapi tetap spesialisasi itu penting karena kalau udah perusahaan besar pasti mereka akan cari spesialis gitu. Apalagi mereka punya uang banyak, bisa employ 10 developer, dia nggak mau generalis gitu untuk setiap pos-posnya ya. Karena kalau generalis ya mungkin bisa semua tapi mungkin ada apa ya kayak keterbatasan. Tapi ya akhirnya boleh haruslah kalau paham semuanya harus dari back end dari belakang ke depan, tapi tetap harus ada spesialisasinya gitu. Karena kalau nanti apply job pasti posisinya gitu kayak front end, ada full stack ada, tapi biasanya kayak perusahaannya lebih kecil gitu, full stack developer gitu. Karena dia mungkin uangnya terbatas, pengen satu orang semuanya garap gitu lah. Apalagi kalau perusahaan udah besar lagi kayak Apple gitu ya, lebih spesifik lagi misalnya Mac graphic specialist gitu, yang paham gimana proses grafik di komputer gitu, pengoptimalisasian penggunaan GPU benar-benar spesifik lagi kalau udah besar. Jadi ya pilihan sih kalau kalian ingin bekerja di perusahaan kecil gitu ya full stack semua gitu. Ini udah di mobile, ini tadi aplikasinya tadi ya. Jadi dari UI design masuk ke sini ke iOS, ke coding dulu baru ke iOS simulator. Kalau udah oke baru kita deploy ke App Store. Ya. Berarti kan cerita kalau misal yang ke Madinah tadi gara-gara ikut mobil itu terus ya viral-viralan gitu kan. Nah kalau yang di Jepang tadi kan tertarik terus gimana? Karena saya sering cari networking. Kebetulan saya ketemu orang yang tadi pernah kerja di Jepang. Dia kenal dengan CEO di Jepang, kemudian saya dikenalkan gitu. Ya, jadi kayak dapat referensi gitu. Jadi kalau nggak banyak networking ya susah juga dapat referensi gitu. Jadi kalau mungkin kalian masih di Jogja, kalau pengen cari referensi dari luar, menurut saya yang salah satu cara yang paling baik yaitu ikut apa ya, website freelancing online. Nanti kalian akan ketemu lah klien-klien mungkin dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang gitu. Dari sana mungkin bisa masuk gitu.
Cuma aplikasinya kayak aplikasi voice room gitu, kayak chat room gitu. Nanti karakternya bisa lebih dari satu, terus bisa ngobrol. Startup. Spesialisasinya di frontend. Itu kalau misalkan dijadikan juga nanti ada itu ada apa ya momen dimana ketika frontend itu memberikan kelas gitu ya. Kalau dari Mas sendiri rasanya gimana? Kalau misalnya temu masalah gitu ada ya, itu mungkin tadi ya pentingnya walaupun kita spesialis di frontend tapi harus paham lah backend secara umum gitu. Kalau Flash ya mungkin misalnya API-nya gitu ya. Kalau frontend kan dari kliennya ini dari HP kan pasti akan manggil beberapa API dari backend. Nah mungkin API-nya itu ada yang kurang. Kan misalnya di desainnya tadi contoh ya aplikasi informasi mahasiswa di sana ada nama, ada alamat, tapi dari API-nya mungkin nggak lengkap gitu kan. Jadi kan dikomunikasikan aja dengan backend gitu. Oh ini kurang ini API-nya. Infonya kurang gitu di dalamnya. Ya pasti tadi ya harus paham juga backend gitu. Walaupun frontend. Ini perusahaan saya. Sekarang lagi hiring. Monggo kalau mau apply. Monggo silakan. Ya, ini timnya, ini CEO, terus ada lain-lain. Ini orang Jepang semua nih kecuali yang ini jembel ini. Tambah-tambahan. Ya ada lowongan ini ya, Sayo Kyogo nih. UI designer, system engineer, product manager, coordinator. Ini habis atau beda? Oh terus. Tapi salah belum bisa Dan pertanyaan lagi. mantap. Mana tertarik nggak? Terpilih lamar kerjanya tadi. tapi penonton tidak. Bukan seperti itu konsepnya. Kayak Mas ya tadi kan juga boleh kan dia nggak tahu bahasa Jepang gimana, huruf kanji gimana. Tapi kan effortnya yang berbeda. Jadi perlu ngerti yo pengen tahu usaha caranya gimana bisa tahu kan gitu. Nah di situ makanya saya di pelajarannya sering saya sampaikan bahwa kalian itu harus bisa self-learning. Jadi yo sinau dewi loh, jangan dari saya itu nulis biro nggak ada. Tapi kalau di internet tuh banyak sekali yang bisa kalian pelajari kan. Terus apa itu pengen belajar apa? Pengen belajar UI UX banyak. Kursus-kursus online kalau untuk skill itu banyak, sama Udemy, ada di coding, ada yang saya ada banyak-banyaknya. Tinggal ada yang gratis, ada yang bayar, ya kan? Kayak gratis ya mungkin dapatnya katakanlah 5 lah. Nah 5 berikutnya itu yang bayar. Ya biasa kayak gitulah dalam dunia pendidikan untuk bisnis itu. Nah itu. Nah mungkin ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak mungkin Mas Izzat ada nggak istilah kelebihannya kerja di Jepang karo kerja di Indonesia? Enaknya apa? Apa enaknya kerja di Jogja istilahnya UMR Jepang atau bagaimana? Sama maju iya. Jangan itu mungkin biar jadi apa ya referensi buat adik-adik itu. Oh, nek ngono aku rarek kerja ning Jogja itu. UMR terendah nomor 2 sak Indonesia itu. Kelebihannya untung gajinya nggak dipisah, nggak dibedakan ya, jadi sama lah dengan engineer yang tinggal di Jepang gitu. Kalau mau tahu mungkin kalau disebutkan apa ya rata-rata itu apa namanya ya? Ini kayaknya harus manggil guru sih. Apa rata-rata apa penghasilan terus perusahaan Jepang? Nah ini menurut bahasa pemrogramannya. Ini tahun 2017 ya, tentu sekarang udah lebih tinggi lagi.
programnya. Kalau aja putri itu Ini rata-rata lah. bahasa paling berapa? Bahasa berapa? Inenshu ranking gitu. Apa itu? Rata-rata penghasilan tahunan ranking dari bahasa pemrogramannya. Ini tahun berapa? Paling tinggi masih Python ya waktu ini untuk pengeluaran ini. GS ya. Itu berapa itu nanti? Itu 651 Yen. Mang Eng. Mang itu apa? Mang itu 10.000. Jadi 651 kali 10.000 itu 651. Berupat 6 juta, 6 juta, 10.000 yen per tahun ya. Kalau rupiahnya ya 727 juta per tahun. Bagaimana tertarik? Itu rata-rata ya. Kalau agak rendah 255 yen. Ya, ini ada bangunan mereka sekarang udah inflasi dan lain-lain. Katanya kemarin sudah lulus modul kita kayaknya. Pengalaman kerja kamu. Siap menerima lamaran. 256 itu berarti 2,5 juta JPY ya, 2,5. Ya 279 juta tahun. Ya, setahun itu. Masih, tapi itu rendah banget kalau di Jepang tuh. Ya. Kontrakan aja nggak cukup. Betul. Ya, tapi yang kebanyakan ya rata-rata ini kalau kita bisa lihat benar-benar ya edu. Tapi rata-rata emang sekitar itu lah, sekitar 500 sampai 1 M per tahun. Ya enak kan? Yang benar tuh kerja kayak gitu. Kerjanya Jogja, UMR luar negeri. Saya UMR Indonesia. Di sini nggak sana Pak. Nggak perlu serong ini. Nah itu gambarannya. Jadi mungkin kemarin belajar coding, wong ini nulis raceton, bocor nggak iso tulis angel ya. Ya itulah susahnya. Nanti ketika kalian tahu mungkin apa jeneng, ternyata penghasilannya ya itu. Saya masih semangat lagi gitu. Terus besok sekolah ngambil informatika. Oh semangat kalau saya. Rela semangat terpaksa. Itu. Ya. Dulu belajar bahasa Jepang sendiri itu berapa? 2017 kan sekarang sudah 5 tahunan. Kalau sampai masuk perusahaannya itu mungkin 4,5 tahun. Kalau sempat saya ambil JLPT, tahu JLPT? Ya kayak TOEFL untuk Jepang gitu, udah lolos N2 level. Terus, Ya. kan maksudnya sekarang udah jadi luar negeri, masih ada cita-cita atau keinginan lain gitu nggak? Saya. Freelancing gini ya, perusahaan jobnya sebenarnya ya agak kurang stable ya kalau mau jujur ya. Dukanya, tapi kalau sukanya mungkin agak tinggi di sini ya. Tapi kalau dukanya tadi karena kita kontraknya sebenarnya kayak freelancing gitu, jadi kita kirim invoice per bulan dan mereka bayar. Ya kalau misalnya udah tidak tertarik dengan kita lagi, udah putus, nggak ada pensiunan, nggak ada apa-apa gitu. Ya harus pintar-pintar ngelola sendiri lah dana pensiun. Jadi mungkin ya berapa persen dari penghasilan diinvestasikan, reksadana masuk usaha, masuk kripto. Bitcoin maksimal.
Ya pintar-pintar investasi lah, karena tadi ya kita nggak punya tabungan pensiun, jadi harus bikin sendiri tabungan pensiun. Sebenarnya saya masih pengen siapa bisa bukan kerja remote di Jepang tapi nggak full gitu lah. Sekarang sih yang mimpi jarak dekat itu sih, karena ternyata hidup tuh nggak selalu tentang uang gitu. Ada lebih ke pengalaman hidup gitu loh. Kan kalau karena saya kerjanya dari dulu remote, walaupun gaji sebesar apapun, tapi kalau kerjanya di kamar dari pagi sampai sore sampai malam sampai tua itu biasanya kurang berarti gitu loh. Lebih baik kalau kita bisa pindah-pindah tempat, misalnya sekarang ke Jepang kerja 5 tahun, terus misal kalau bosan pindah ke negara lain itu justru lebih kaya gitu loh, lebih banyak pengalaman. Karena impian jarak dekatnya terus kalau jarak jauh ya nikah masih dikit. Oh, no. Kasih tanya nomor HP-nya Bu. Ya, macam-macam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, nggak rame. Silakan. Mumpung. Ya. Terus saya undang Mas ya, udah lama banget. Gue kontak-kontakan kapan? Pertama karena nggak punya nomor HP-nya, saya kontak di LinkedIn ya kalau salah. Iya. Ya, pertama di LinkedIn. Nah, di LinkedIn itu banyak bulan murid apa ya? Saya dulu yang pernah belajar bareng di SMA terus kontak-kontak gitu. Kan sekarang sudah rata-rata jadi profesional. Nah, baru kali ini bisa berkesempatan. Ya. Ya. Saya masuk di sini tuh 2010. Pas bareng Mas Izzat masuk di sini. Ya, tahu Bu Husna? Bu Husna TU? Itu seangkatannya Mas Izzat. Sekarang murid saya. Jadi menurut saya Nadia Pak. Ya, realitas terjadi tentang ya. Dengan pengennya sih ya kayak Mas Izzat loh, kerja di Jogja dengan Jepang. Tapi apa ya, namanya rezeki kan dari Indonesia ya tidak apa-apa. Jadi saya di sini kan 2010. Mas Izzat itu masuk SMA 2010 kan? Iya. Ya, jadi bareng. Neng lulusnya di Mas Izzat. Nah, Mas Izzat 2013 lulus, saya sampai 2023. Ya, jadi selisihnya jauh. Yang sekarang di sini ada Bu Husna, tahu Bu Husna juga yang seangkatan sama Mas Izzat. Sekelas dulu malah. Sekelas dengan Mas Izzat. Cuma dulu saya itu masuk sini masih muda sekali ya. Jadi sampai sekarang juga masih awet muda. Udah terus nyusul. Ya, Mas Yasir angkatan 2 saya 2012. Mas Yasir. Yasir. Yasir apa Yasir? Yasironi. Yasironi ya, Yasironi. Yasir. 2012, Yasir. Yasir 15. Yasir. Ya. Yasir Yasir. Yasir. NP kok boleh lapak aja. NP apa ya Pak? Orang ini bagian apa itu Mas? Baju. Sesuk sing isi itu Sigma. Ada Sigma. Besok Sigma yang isi ada yang 2015 Sigma. Yang isi nanti dari UTB. Oh, kami tak carikan sumber yang dari korut. Ini kalau lagi jokut. Nanti Cici jangan buat rudal nuklir. Kerja ya, etos kerjanya lebih kuat sih Pak. Kayak itu untuk kerja gitu. Loyalitas perusahaannya tinggi. Biasanya jarang ganti perusahaan kalau udah kerja di satu perusahaan. Cuma tuh banyaknya ateis sih, jadi lebih fokus. Saya nggak beragama gitu lah, nggak itu kan sama ateis. Jadi ya kerja terus nelayan di Indonesia lagi, main agamis.
dan lebih tepat waktu sih itu saya telat 2 menit saja dimarahi gitu kan. Waktu telat gitu ditanya mungkin mau bicara sepatah kata gitu, saya sepatah kata apa gitu, itu telat dong deh. Terus masih jam berapa, masih jam 5 masih geser dikit doang gitu. Maaf. Itu sih yang mencolok. Masya Allah. Perhatikan. Masya Allah. Ngobrol. Ini yang ngobrol bahasa, nanti tanyanya pakai bahasa Arab aja. Masuk ujian Pakai bahasa Arab yang ini. Biasanya mana? Di kalau dulu maksudnya di website Universitas Islam Madinahnya itu masukin ijazah dari apa ya, dari terjemahin pakai penerjemah resmi ke bahasa Arab ya, buat ada terus nunggu aja sih, termasuk ada rekomendasi lain-lain. Seleksinya nggak lebih dari itu sih, jadi full dari ijazah aja. Tertarik kuliah di Madinah, di sana gratis loh kuliahnya, bayar Gratis. full. Kalau dari luar nanti dapat uang saku juga, dapat penginapan, dapat bangunan. Terus sekolah dibayar. Mungkin ini mana sekolah bermalas kan, kalau ini bermalas kan Kalau saya sih kebetulan karena fakultasnya sains, kuliahnya full bahasa Inggris. Dosennya justru karena tahu dia pakai uang minyak, banyak uangnya, akhirnya dia kayak ngikutin dosen-dosen dari Inggris, Kanada, Amerika gitu, full bahasa Inggris sih. Tapi bahasa Arabnya jadi lebih kayak ke temen gitu ya, pakai bahasa apa ya, bahasa pasaran. Jangan lupa follow ya Instagram saya. Yang ini punya 2 sih. Follow ya, nih saya tracking saya upload. Please. Promosi saya biasa. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Wah, menarik ya. Dari ceritanya Mas Eza, pengalaman, sharing pengalaman, kalau saya jelas nggak punya pengalaman seperti itu. Karena kalau 10 ya aku belum punya komunikasi gitu. Awal-awal ya ketemu nih yang ganti-ganti kan. Sekarang kalian, kemarin siapa, bisnis siapa, nggak gitu. Nah, itu mungkin apa ya, sharing yang bisa disampaikan Mas Eza, bisa saja banyak hal positif yang bisa kalian ambil, bisa dibimbing bahwa mungkin iso, tapi ketika kita mau belajar bisa keras, ya kan dalam
5 tahun so belajar bahasa Jepang so istilahnya buka huruf itu kan so buka huruf dari nol, buka huruf Jepang maksudnya, bukan buka huruf Indonesia. Buka huruf Jepang untuk sekarang bisa bekerja di Jepang itu kan luar biasa sekali. Ya 4 tahun, ya 4 tahun so karena itu. Ya gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan Mas Eza. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih juga sudah mendengarkan. Sudah diberi apa ya, waktu dan apa ya, mendatangkan juga susah. Ini rasanya gampang tinggal bayar. Jadi dekat sini, untungnya pas ke Jepang. Jadi bisa main ke sama satu juga sekalian apa ya, silaturahim dan mengingat masa lalu. Kita di Podora, kita sudah masuk kan ya ruang office. Nanti isinya kursi sama karpet. Jadi nggak bisa untuk cari inspirasi lagi. Karena bingung nanti ya bingung karena tidak gitu kan. Mungkin gitu. Ya, oke, mungkin itu pertemuan kali ini. Semoga bisa menginspirasi buat kalian dan seperti yang saya sampaikan kemarin, kali ini bulan terakhir. Alhamdulillah. Tapi tenang, besok di bulan Ramadan masih ada 3 kali pertemuan lagi ya. Tapi lewatnya Zoom. Ya, lewatnya Zoom. Nanti setiap hari Sabtu. Boleh. Ini lebih hari. HP mau laptop. Sambil nyemil. Sambilnya sama kupet itu ya, sambil buka dapat ilmu, dapat pengalaman, karena mungkin dari mereka nggak bisa bukan ilmunya tapi mungkin pengalaman ya, ilmunya ya kalian bisa belajar sendiri atau mungkin bisa tanya secara langsung ya pakai IG Mas bisa kalau gini gimana ini kok dijawab orang ya serap pokok gitu ya. Oke, mungkin itu pertemuan kali ini dan besok kita lanjutkan lagi di bulan Ramadan dan saya kabari lagi jadwalnya. Kita bareng-bareng lagi belajar nanti yang di sini ya biar lebih banyak pengalaman. Mas lihat pengalaman ini besok yang di sana seperti apa. Oke gitu ya. Mohon dimatikan komputernya, nyalakan komputer, boleh berkemas-kemas, terus boleh sholat atau naik pulang dulu, nanti pulang dulu setelah waktu ya ini buat klasik lah gitu ya. Oke, terima kasih sekali sudah memilih informatika dan sudah belajar sejauh ini. Moga-moga ilmunya yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, saya akhiri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas ya.